Di video ini kita akan belajar membuat menu navigasi website memiliki tampilan seperti navigasi mobile apps berikut ini. Untuk caranya, silakan simak video ini sampai dengan selesai. Selamat datang di video tutorial pembuatan menu navigasi website ala mobile apps. Nah, di video ini kita akan belajar bersama bagaimana cara membuat menu navigasi ala mobile apps. Di sini kita harus menyiapkan sebuah website terlebih dahulu ya, teman-teman, sebelum kita bisa praktek. Nah, saya sudah menyiapkan sebuah demo website di mana kita akan membuat menu navigasi untuk website ini dengan menu navigasi ala mobile apps. Nah, untuk teman-teman pemula jangan khawatir apabila teman-teman belum tahu cara membuat website dan ingin bisa membuat website sendiri ya. Teman-teman bisa ikuti kelas yang dibuat oleh Digitalgo ya. Silakan kunjungi situsnya di digitalgo.id, kemudian klik website mastery. Yang ini diklik ya. Nah, ini diklik. Jadi ini adalah kelas online yang kita adakan untuk teman-teman belajar membuat website. Dan bukan hanya satu jenis website ya, tapi ada 9 jenis website yang akan teman-teman bisa buat setelah mengikuti kelas ini. Dan selain video, kita juga memberikan grup bimbingan. Jadi teman-teman yang ada kesulitan atau tanya jawab bisa share pertanyaannya di grup khusus tersebut. Adapun 9 jenis website yang akan teman-teman buat atau kuasai setelah ikut kelas ini adalah mulai dari website perusahaan, website membership, website online booking, ada toko online, ada website e-learning, ada website komunitas, landing page, dan lain-lain. Ada juga website marketplace. Nah, bukan hanya 9 ini saja ya, karena ke depan materi akan terus saya update. Jadi akan ada kelas ke-10, ke-11, dan seterusnya. Tapi jangan khawatir, teman-teman hanya cukup sekali bayar dan aksesnya lifetime. Nah, untuk teman-teman yang menyimak video ini ya, silahkan di-subscribe terlebih dahulu. Kemudian teman-teman bisa check out dengan harga spesial ya. Di sini teman-teman caranya kalau mau gabung itu tinggal klik tombol daftar sekarang. Kemudian isi data ya. Nah, di sini kan harganya 198.000 ya. Hampir 200.000. Kalau teman-teman sudah subscribe, teman-teman masukkan kode diskonnya di sini subscriber ya. Nanti teman-teman akan mendapatkan potongan harga 50% ya. Jadi teman-teman cukup bayar 98.000 dan teman-teman bisa akses ke 9 kelas tersebut ya. Kemudian setelah masukkan kode diskon, silakan lengkapi nama data diri ya di sini, lalu pilih metode pembayarannya dan klik proses sekarang. Maka nanti teman-teman akan mendapatkan notifikasi di WA dan email untuk akses produknya setelah proses pembayaran. Oke, kita kembali ke materi utama ya teman-teman. Ini saya close saja. Jadi kalau teman-teman mau ikutan tinggal akses ke digitalgo.id, kemudian klik website mastery dan kode diskonnya adalah subscriber. Oke. Nah, ini adalah demo website ya, company profile yang sudah saya siapkan. Ini dibuat menggunakan WordPress. Teman-teman silakan login ke dashboardnya masing-masing ya. Oke. Kita login terlebih dahulu. Nah, ini adalah menu dashboardnya ya. Kemudian langkah berikutnya adalah kita download 2 buah plugin ya. Yang pertama kita ke menu plugins, lalu klik add new. Plugin pertama adalah header and footer Elementor ya. Kalau teman-teman kepanjangan keywordnya cukup ketikkan Elementor saja, nanti muncul juga. Nah, kita pilih yang ini, kita klik install now. Lalu kita lakukan activate. Oke, plugin pertama selesai. Plugin ini fungsinya untuk membuat menu navigasi di halaman website, menu website dan juga footer website. Nah, kita menggunakan ini agar menu navigasinya muncul di semua halaman ya, simpelnya seperti itu. Oke, kemudian yang kedua kita butuh plugin lagi namanya Master Add-on for Elementor.
Karena di sini saya menggunakan Elementor yang versi free. Kalau teman-teman sudah pakai yang pro tidak perlu melakukan tahapan ini. Oke, jadi namanya master add-on for Elementor. Nah, kita install yang ini, kita klik install now. Lalu kita activate. Oke, plugin yang diperlukan sudah cukup, hanya 2 saja. Jika muncul seperti ini, teman-teman bisa lakukan skip ya. Oke, kita skip. Nah, udah. Lalu kita akan buat menu navigasinya sekarang. Tahapan berikutnya kita ke menu appearance, lalu kita pilih Elementor header and footer. Ini diklik. Nah, di sini sudah ada ya. Ini saya hapus dulu biar kita mulai dari awal ya. Oke, caranya kita klik add new ya, yang ini add new. Lalu teman-teman berikan nama untuk navigasinya. Misalnya di sini menu navigasi. Untuk penamaannya bebas ya, untuk penamaannya bebas. Type of template-nya ini saya pilih aja header atau custom block juga boleh, footer juga boleh, bebas ya. Ya di sini saya gunakan header saja. Kemudian display on-nya di entire website, di seluruh halaman website ya. Dan kalau teman-teman mau menampilkan di halaman tertentu bisa pilih yang ini, specific page ya. Lalu nanti diklik di sini, tinggal dipilih nama page-nya. Di sini saya ingin menampilkan di seluruh bagian website. Menunya nanti muncul di seluruh halaman website. Kemudian enable layout for Elementor Canvas template-nya ini dicentang. Karena kita akan pilih template-nya di Elementor Canvas. Ya, jadi parameter yang harus diisi adalah judul, kemudian type of template, display on-nya, kemudian ya enable layout-nya, lalu layout-nya template-nya pilih yang Elementor Canvas. Kalau sudah, kita klik publish. Lalu kita klik edit with Elementor setelah dipublish ya. Nah, ini kosong ya, kita halaman kosong karena kita pilih yang Elementor Canvas. Oke, langkah selanjutnya adalah kita berpindah ke mode mobile ya. Caranya ini klik arahkan ke sini di bagian responsive mode, diklik. Nah, nanti akan muncul ada bagian desktop, ada bagian tablet dan ada bagian mobile. Nah, oke. Lalu teman-teman tambahkan satu section baru di sini, tanda tambah yang ini. Pilih yang single section aja, yang ini. Lalu diklik di bagian di dalam kolom biru ini ya, di mana saja supaya ini yang muncul ya. Lalu kita tambahkan icon. Oke, caranya kita drag and drop saja ke sini. Nah, muncul icon kan. Tapi kita ingin buatnya tuh 4 icon di sini, 4 menu navigasi. Caranya gimana supaya ini jadi 4? Caranya ini teman-teman atur lebar kolomnya dulu, diklik edit kolomnya ya yang ini. Kemudian kolom width-nya ini diisi 25%, karena dari 100% kita bagi 4 kan jadi masing-masing 25 gitu ya logikanya. Oke, kalau sudah baru kita duplicate yang ini. Jadi kita arahkan ke tanda jendela dulu teman-teman yang ini, lalu klik duplicate sampai dia muncul seperti ini. Lakukan sampai 4 kali ya. Nah, jadi ini sudah 4 ya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan merubah ikonnya. Caranya teman-teman klik tanda pensil ini. Kita bisa ganti ikonnya di sini. Di bagian icon ya. Kemudian ukurannya ya, size. Nah, ini kita isi 35 saja. Kemudian warnanya, ini kita bisa ganti ya. Jadi agak abu-abu ya, karena saya nanti mau backgroundnya itu warna biru misalnya gitu. Oke, kemudian apa lagi ya? Oh, linknya. Nah, linknya kita bisa isi ya teman-teman. Linknya bisa kita isi dengan link apapun atau page apapun. Nah, kita tinggal paste di sini aja. Misalnya mau diarahkan ke Instagram atau apa ya sudah, isi saja di bagian link di sini. Ya, kalau sudah ini kita bisa copy stylenya. Ini kita copy, klik kanan copy, lalu di tanda pensil yang sebelahnya kita paste style. Nah, maka nanti kita tinggal ubah-ubah aja ikonnya. Kita tidak perlu ngubah stylenya lagi. Oke, kita ubah ikonnya yang ini.
Misalnya yang ini jadi halaman kontak ya. Jadi link kontak. Nah ini kemudian linknya saya matikan aja kayak gini, dikasih tanda pagar. Kemudian yang sebelahnya kita ganti dengan blog misalnya. Kita insert ya. Yang ini kita ganti untuk login. Nah ini. Oke, ikonnya sudah kita ubah dan kita tambahkan teks nih. Nah biar nggak bingung ya. Ini kita ganti dulu backgroundnya. Caranya ini klik yang titik 6 ini ya. Ini diklik. Kemudian di bagian style kita ganti background type-nya yang klasik ini. Lalu colornya kita ubah ya. Kita ganti warna biru misalnya gitu. Oke, nah ini sudah terubah ya. Oke, cukup ya. Nah warnanya jadi kayak gini. Kalau mau lebih bagus lagi, ini mungkin kita bisa ganti jadi warna putih ya. Nah seperti ini, biar lebih kontras. Oke, ini kita copy stylenya. Selanjutnya kita akan tambahkan teks ya ke sini. Caranya kita klik text editor di sini, drag and drop di bagian bawah ikonnya. Nah kita kasih nama deh di sini, misalnya home. Oke, kita ke bagian style, lalu kita rata tengah ya, dan teks colornya kita ganti jadi putih juga. Ini hurufnya masih kebesaran ya. Kita ke bagian tipografi dan kita isi 12. Dan ini jarak antara teks dengan ikonnya masih terlalu jauh. Cara merapatkannya ini diklik tanda pensilnya ke tab advance. Lalu teman-teman arahkan ke bagian margin ini dan di unlink dulu sampai warnanya putih. Lalu di bagian topnya teman-teman klik saja yang minus ini. Terus sampai dia mepet ya. Misalnya 30. Oke, udah cukup. Kalau udah, ini kita tinggal copy dan kita paste di bawah ini juga. Ya, semuanya kita paste ya. Nanti kita tinggal ganti teksnya. Nah, ini misalnya call as. Kemudian ini kita ganti jadi blog. Gitu ya. Nah, ini berarti jadi login. Sign in ya. Nah, sudah ya. Kalau sudah kita klik update dan kita akan lihat dulu hasilnya. Diklik preview change ya di sini. Oke. Nah, ini masih muncul di bagian di bagian navigasi ya di atas. Menimpa halaman web yang sudah kita buat. Kenapa muncul? Karena kita belum men-setup menu navigasi baru ini sebagai atau muncul hanya di bagian mobile saja. Caranya gini. Caranya teman-teman klik yang edit section ini ya. Edit sectionnya diklik. Kemudian di bagian advance di sini ya. Kita klik atau arahkan ke tab responsive. Kemudian hide on desktopnya di hide ya. Kemudian kita klik update sehingga nanti hasilnya seperti ini. Oke, ini saya hapus ya. Nah, sudah tidak muncul di bagian desktop ya. Nah, coba kita cek di bagian inspect dan kita klik yang yang ini toggle mobile ya. Nah, seperti ini. Tuh. Maka dia muncul, tapi masih di atas. Oke, sekarang kita akan atur supaya dia jadi ke bawah dan tidak bergerak kemana-mana saat di scroll. Oke, ini adalah salah satu tahap terakhir ya. Nah, teman-teman masih di bagian tab advance, kemudian klik custom CSS. Di bagian custom CSS, teman-teman ketikkan kode ini, selector. Oke, kita ketik aja selector ya. Kurung kurawal buka, enter. Nah, ini penutupnya udah otomatis ya. Lalu kita ketikkan position titik 2 fix titik koma, enter. Kok jadi 2 kali. Nah, ini titik koma ya untuk mengakhiri, kita enter. Kemudian bottomnya kita isi 0 ya. Nah, dia jadi ke bawah. Tuh, muncul ke bawah kan? Enter lagi. Kemudian Z indexnya kita isi
angka gede aja supaya dia muncul di paling depan ya. Nah, kalau sudah kita klik update dulu, dan kalau teman-teman lihat di sini masih ada gap ya antara menu navigasi yang kita buat dengan sisi yang ini masih ada gap. Caranya teman-teman ke bagian layout ya. Ini jangan lupa diklik dulu ya, diklik dulu lalu ke bagian layout, lalu di bagian stretch sectionnya diklik yes. Nah, maka dia akan full. Oke, kalau sudah kita klik update dan kita lihat di menu navigasinya ini sudah selesai seperti ini. Jadi kalau kita hapus, nah seperti ini, maka menunya sudah fix di bawah seperti ini. Demikian teman-teman cara membuat menu navigasi website ala mobile apps. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video berikutnya.